apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya. Nah, untuk lebih semangat, Ibu punya yel-yel nih. Kalau Ibu nanya kabar seperti tadi, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi ya. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus sekali. Nah, sekarang ayo Agil pimpin doanya terlebih dahulu, Agil. Sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Agil, Hadir, Bu. hadir. Azam, Hadir, Bu. hadir. Dian Saputra, Hadir, Bu. hadir. Lud, Hadir, Bu. hadir. Jericho, Hadir, Bu. hadir. Tias, Hadir, Bu. hadir. Tera, Hadir, Bu. hadir. Rahmat, Hadir, Bu. nah hadir semua ya. Baiklah, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita kemarin apa? Masih, ayo apa? Interaksi sosial. Interaksi sosial, bagus sekali ya. Jadi pelajaran kita itu kemarin interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklan media cetak dan media elektronik, keberaneka-ragaman adat istiadat yang ada di Indonesia, serta interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni, Ibu bacakan ya. Yang pertama, setelah menganalisis informasi yang ditemukan dalam iklan, kalian mampu menyebutkan hal-hal penting yang terdapat di iklan tersebut. Kedua, setelah mengamati iklan, kalian mampu menyampaikan informasi mengenai iklan media cetak yang diamati dengan benar. Ketiga, setelah menonton video pembelajaran, kalian mampu menjelaskan makna keanekaragaman tentang adat istiadat yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu menyebutkan tentang adat istiadat yang kalian temukan dalam keluarga serta lingkungan masyarakat. Yang kelima, setelah membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil identifikasi secara tertulis mengenai interaksi manusia dengan alam sekitarnya dan lingkungannya. Nah, untuk menanamkan sikap kebangsaan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, ada yang mau mimpin ke depan gak? Ya. Ayo Lod, maju Lod. Pimpin teman-temannya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus sekali. Nah, ayo silakan duduk Lod, beri tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 27. Nah, di sana kan ada ayo membaca, ada percakapan antara Siti dan Lani. Ibu bacakan ya percakapannya, kalian simak baik-baik ya anak-anak. Siti, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Lani, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Siti, oh ya? Mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Lani, tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Siti, oh iya juga ya Lan, aku juga ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel.
teks tadi mengajarkan kita untuk mengetahui makanan sehat itu penting bagi tubuh manusia. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Dari mana sayur kita dapatkan? Dari siapa? Dari petani. Siapa yang menanam sayur? Petani. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Penyedia sayur. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Bagaimana? Dikelola, kemudian ditanami dengan sayur. Aduh, pintar semua ya. Nah, di sini Ibu punya teks mengenal wortel. Kalian punya semua kan? Nah, Ibu minta salah satu dari kalian membacakan ke depan. Ayo, siapa yang berani? Lut lagi, ayo maju Lut. Kalian semua baik-baik ya. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serta yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk konsumsi, baik untuk dimakan sebagai lalap, dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran ini bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Swardana adalah salah satu petani wortel di desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Swardana memanfaatkan selama masa tanam pada petani rutin yang lainnya berikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Swardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 untuk pemasaran. Swardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengumpul sayuran yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distribusi yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani yang menjualnya secara berkeliling. Nah, bagus sekali. Silakan duduk Lut. Nah, sudah kalian garis bawahi kan anak-anak? Sudah. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dari cerita yang dibacakan oleh Lut tadi. Nah, sekarang Ibu minta Tera untuk menyebutkan apa yang sudah diidentifikasi tadi. Satu, sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. 2, sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. 3, salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Untuk pemasaran, Swardana menjadi bahwa ia membawa wortel tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengumpul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortel ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja
Adapun penjual sayuran yang secara langsung membeli sayur dari petani yang menjual secara berkeliling. Bagus sekali. Nah, jadi kalian sudah tahu kan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya itu apa coba? Yaitu petani yang bertanam sayuran. Nah, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya itu apa? Ayo. Yang dia membawa ke pasar, lalu bertemu dengan penjual, distribusi, orang-orang yang ada di pasar, itu merupakan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, baiklah anak-anak, Ibu minta yang sudah kalian identifikasi tadi tulis di buku masing-masing ya. Ibu beri waktu 10 menit. Ayo, tulis. Selanjutnya kalian amati buku cetak kalian. Ada kan gambar iklan di buku cetak kalian? Nah, amati kedua gambar tersebut ya anak-anak. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar tersebut. Nah, setelah kalian amati tadi, ayo siapa yang bisa menyebutkan poin pentingnya dari kedua iklan tersebut? Ya, Agil, ayo apa? Main bersatu untuk maju. Ya, iklan yang pertama, mari bersatu untuk maju. Iklan yang kedua, Rayakan perbedaan dengan bersama. tepuk tangan. Terakhir, pintar sekali. Jadi, iklan yang pertama itu adalah iklan sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu. Sama seperti kita kan, kita nggak mungkin kan bisa mengerjakan sesuatu itu sendirian kan, pasti harus bersama-sama untuk menjadi kuat. Nah, yang kedua itu kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Indonesia kan terdiri dari banyak sekali suku, agama, budaya, tapi kita tetap bersatu, yakni satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke ayo mencoba. Di sini Ibu akan meminta salah satu siswa untuk maju ke depan membacakan teks Tanah Toraja. Ada yang mau nggak? Rahmat, ayo maju. Bacakan ya, kuat-kuat ya. Pesona Tanah Toraja sebagai salah satu tempat Yang lain perhatikan ya terindah anak-anak. di Indonesia. Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo yang merupakan upacara mengantarkan saneca keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Bagus sekali, ayo beri tepuk tangan untuk Rahmat. Pintar sekali ya. Nah, di sini Ibu punya video pembelajaran tentang keanekaragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Simak baik-baik ya video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 4. Pengertian adat istiadat. Adat istiadat ialah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu, diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi ciri khas dalam masyarakat.
Adat istiadat terbagi menjadi dua, yakni pertama tertulis yang berisi peraturan atau dokumen, yang kedua tidak tertulis yang berisi cerita rakyat, upacara daerah, dan tarian adat. Nah, anak-anak, setiap provinsi itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, seperti Ngaben di Bali, Tabuik di Sumatera Barat, dan masih banyak lagi keanekaragaman yang lainnya di Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika ialah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, walaupun Indonesia terdiri atas banyak suku, agama, bahasa, dan budaya, tetapi kita harus tetap satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Nah, ini adalah gambar dari keanekaragaman suku. Berikutnya, gambar dari keanekaragaman agama. Yang selanjutnya, gambar dari keanekaragaman budaya. Yang berikutnya adalah gambar dari keanekaragaman bahasa. Manfaat keanekaragaman adat istiadat di masyarakat, yakni yang pertama menumbuhkan sifat nasionalisme, yang kedua sebagai identitas bangsa di dunia internasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa, keempat sebagai ikon pariwisata, dan yang kelima memupuk sikap toleransi. Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Setelah kalian menonton video tadi, Ibu minta kalian untuk mendiskusikan adat istiadat yang ada di keluarga kalian. Ayo, buat kelompok dulu, buat kelompok. Yo. Ini berempat. Ayo diskusikan ya adat istiadat yang ada di keluarga kalian. Sudah kan berdiskusinya? Ayo, siapa yang mau menyebutkan hasil diskusinya tadi? Ayo, Lud, sebutkan Lud apa hasil diskusi kalian? Biasanya di desa kami setiap tahun ada acara adat membuat lemang bersama dan memakan lemangnya bersama-sama. Ya, bagus sekali. Nah, jadi lemang itu adalah beras ketan yang ditanak bersama-sama di dalam bambu. Nah, kelompok ini ayo, siapa yang mau menyebutkan? Ayo Rahmat, ayo sebutkan Mas. Kalau di keluarga kami bulan Ramadan kami suka berbagi-bagi makanan. Oh, seperti itu, bagus sekali. Nah, bagus sekali ya yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, jadi anak-anak, adat istiadat itu ialah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan adat istiadat yang ada di keluarga kalian. Ayo, tulis dulu kita, ayo. Ayo, tulis dulu. Nah, sudah semua kan? Nah, nanti kalian saling berkomunikasi ya. Adat istiadat apa saja yang ada di keluarga Rahmat, yang ada di keluarga Jeriko, yang ada di keluarga Tias, ataupun yang ada di keluarga kalian masing-masing ya. Nah, baiklah anak-anak. Ayo lo sebutkan tahap-tahap pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita belajar mengenai interaksi manusia dengan alam dan lingkungan sekitar. Sosialnya. Ya, yang kedua itu Media cetak atau elektronik. Nah, yang ketiga itu keanekaragaman adat Istiadat. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo Tera, simpulkan Tera. Apa saja pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama mengenai interaksi antar manusia dan dengan lingkungan alam dan sosial dalam tes mengenai wortel. Yang kedua keberagaman yang ada di Indonesia dan video yang ditonton tadi Bu.
Yang ketiga, iklan tentang mari bersatu untuk maju. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Ya, bagus sekali. Nah, jadi sudah mengerti semua kan pembelajaran kita pada hari ini? Mengerti. Bagus sekali. Nah, jadi anak-anak, iklan merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan keberagaman budaya daerah adalah kekayaan budaya nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan manusia dengan alam, lingkungan alam ialah hubungan manusia yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Adapun hubungan dengan lingkungan sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia ataupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Contohnya itu adalah pedagang sayur di pasar. Nah, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kalian di rumah baca materi selanjutnya ya, untuk kita pelajari di hari berikutnya. Nah, oke Bu. Nah, sekarang kita nyanyi dulu nih lagu Ampar-Ampar Pisang. Siapa yang berani maju ke depan untuk memimpin? Agil, ayo Agil, maju Gil. Ayo nyanyi semua ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di burung bare-bare, mangga-lepo, mangga-lepo. Batang kayu bengkok, bengkok direkan api, apinya kesurupan. Bengkok direkan api, apinya kesurupan. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ayo Gil, dipimpin doanya Gil. Siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itulah saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi